Di video ini aku bakalan bahas manga Giant Killing. Buat kalian yang lupa alur ceritanya itu kayak mana, kalian bisa mulai maraton lagi sebelum lihat video pembahasannya Mimin. Tapi kalau malas karena animenya juga ada 26 episode atau emang gak punya kota, ya kalian bisa nonton di channelnya Isekai Project. Mimin cuma jelasin sedikit di akhir anime IAS Toko United atau ITU berhasil melaju ke babak 8 besar setelah menang dari tim Yokohama di kompetisi Japan Cup. Di babak selanjutnya mereka akan bertemu tim Kawasaki, namun ada sedikit masalah di mana kita tahu Gino atau yang biasa disebut pangeran bakalan absen di pertandingan ini karena ia merasa kalau kakinya udah mulai kecapean. Gino sendiri juga udah izin ke Tatsumi. Absennya Gino tentu masalah besar bagi ITU karena dia adalah poros serangan ITU. Apalagi Murakoshi sang kapten ITU juga tidak bisa bermain. Kalau Murakoshi sih karena di pertandingan terakhir Doi dapat kartu kuning dan kena akumulasi kartu atau larangan bermain satu pertandingan. Jadi akan sangat menarik gimana Tatsumi bakalan meracik strategi ITU dengan para pemain yang ada. Lalu bagaimana kelanjutan dari serial Giant Killing after anime? Mari langsung aja kita bahas. Di awal chapter kita diperlihatkan suasana stadion yang cukup ramai meski terlihat juga hujan yang turun cukup deras. Di samping itu Tatsumi juga terlihat sedang menjelaskan strategi apa yang bakalan ia gunakan di pertandingan lanjutan Japan Cup babak 8 besar melawan Kawasaki. Tapi ya seperti biasa kita nggak diberitahu strategi seperti apa yang Tatsumi jelaskan. Tatsumi cuma bilang seperti itulah strategi kita melawan Kawasaki yang dihuni oleh pemain muda dan sudah jelas mereka akan bermain dengan sangat agresif. Di sini juga ada scene yang kocak di mana Tatsumi kemudian bertanya apa ada pertanyaan. Namun ketika Kuroda mengangkat tangan, si Tatsumi malah tidak menghiraukannya dan malah berkata untuk para pemainnya hati-hati karena cuacanya lagi turun hujan. Jelas dong Kuroda yang tadi gubris berteriak, dan alasan kenapa Kuroda mengangkat tangan ia cuma ingin tahu kenapa hari ini dengan absennya Murakoshi yang jadi kapten malah si Tsubaki. Bahkan ia terang-terangan bilang kenapa bukan dirinya aja. Tentu setelah berkata seperti itu suasananya jadi agak canggung. Tsubaki juga sepertinya akan menyerahkan ban kapten kepada Kuroda, tapi Natsumi bertanya apa kau beneran berpikir seperti itu. Kuroda yang ditanya Tatsumi pun jadi kikuk. Namun di sini Tatsumi memuji Kuroda yang belak-belakan dan gak punya malu karena orang Jepang itu cenderung pasif. Dengan kepercayaan diri yang Kuroda tunjukkan, Tatsumi memutuskan jika ini akan menarik dan ia mengumumkan jika di pertandingan melawan Kawasaki, Kuroda akan menjadi kapten bayangan. Tentu semua pemain ETU setuju dan cuma Kuroda aja yang malah terus protes. Tapi di sini Tatsumi nggak menghiraukan Kuroda dan kembali mengingatkan strategi mereka. Ia juga meminta untuk para pemainnya sebisa mungkin membuat pertandingan tidak berjalan dengan baik untuk pihak Kawasaki. Nah, kita kemudian berpindah ke sisi para pendukung garis keras ETU atau yang biasa disebut School. Mereka juga paham jika ETU tidak bisa menurunkan beberapa pemain andalan mereka, dan meski begitu, mereka tetap mendukung ETU dengan penuh semangat. Di samping itu, kita juga diperlihatkan sifat dari School yang kayaknya udah mulai berubah. Kalau kalian ingat
di animenya supporter yang isinya para orang tua, mereka sempat berselisih dengan Skull perihal spanduk yang mereka bawa tidak atau nggak bisa dipajang karena mereka datangnya telat. Tapi kali ini ada anggota Skull yang bertanya kepada Hatta sebagai pemimpin, apa kita tidak bisa melakukan sesuatu kepada orang tua itu? Jika kita tidak berbuat apapun, ini sama saja tidak bertanggung jawab. Ya, mungkin di chapter-chapter selanjutnya mereka bisa mendukung Etiu bareng-bareng atau setidaknya ya nggak musuhan gitu. Di samping itu, meski kelompok kecil yang terdiri dari orang tua dan anak-anak itu sedikit, tapi mereka juga terlihat bersemangat. Bahkan bocil-bocil penasaran dengan absennya Murakoshi dan juga Gino, siapa yang bakalan menjadi starting di pertandingan ini. Mereka juga dengan gembira bercerita tentang pesta kari yang sebelumnya diadakan oleh tim Etiu. Namun saat bercerita seperti itu, ada sebuah pengumuman yang bilang jika para pemain Etiu mulai memasuki lapangan. Dan betapa terkejutnya para pendukung Etiu ketika tahu jika di pertandingan ini Tsubaki lah yang menjadi kapten, apalagi Sakai, Hotta, Tanba, serta Ishigami juga menjadi starting di pertandingan ini. Ya, ini cukup mengejutkan karena untuk melawan Kawasaki yang notabene itu para pemain muda, si Tatsumi malah memilih untuk menurunkan pemain yang bisa dibilang udah veteran. Di samping itu, pelatih Kawasaki yang Mimin belum tahu namanya juga menyadari hal ini jika Tatsumi ingin melawan timnya dengan mengandalkan pengalaman. Ya, meski pada dasarnya Etiu memang tidak bisa menurunkan para pemain terbaik mereka, tapi ini hanya opsi terakhir yang mereka punya dan itu adalah hal yang sia-sia. Aku sangat percaya diri dengan bagaimana aku membesarkan dan melatih para pemain muda, jadi jangan anggap kami itu tim yang mudah. Apalagi hari ini Tsubaki yang jadi kapten. Aku yakin Hachiya tidak akan membiarkan dia bebas. Nah, di sisi lain sebelum pertandingan dimulai, para pemain Etiu yang berkumpul, tapi ya ketika Tsubaki diminta untuk melakukan sesuatu, ia malah canggung dan bilang tidak bisa melakukannya. Ya wajar aja karena ini adalah kali pertama Tsubaki diplot menjadi kapten dan mau tidak mau Kuroda lah yang mengambil alih tim di saat seperti ini. Tapi ya Kuroda terus dipanggil dengan sebutan kapten bayangan dan hal itu sebenarnya sedikit lucu. Di sisi lain, Murakoshi juga tahu jika di saat para pemain Etiu membentuk lingkaran, sudah jelas Kuroda lah yang akan mengkoordinasi para rekan-rekannya. Tapi Murakoshi sendiri masih nggak paham kenapa ban kapten malah diberikan kepada Tsubaki. Murakoshi ini paham banget jika Tsubaki itu tipe orang yang jika semakin ditekan, ia semakin sulit untuk bermain bagus. Tapi di sisi lain, ia bertanya-tanya apakah Tatsumi percaya jika kali ini Tsubaki bisa mengatasinya. Di sini kita juga diperlihatkan ekspresi percaya diri dari Tatsumi dan tanda pertandingan antara Etiu melawan Kawasaki di babak 8 besar dimulai pun berbunyi. Para pendukung kedua tim juga sudah mulai meneriaki yel-yel mereka, tapi di samping itu Tsubaki berkata jika hatiku tidak bisa tenang. Lengan kiriku juga terasa gatal, apalagi ini adalah kali pertamanya aku berperan sebagai kapten. Di saat yang bersamaan ada pemain nomor 13 Kawasaki yang mencoba menyapa Tsubaki dan kayaknya dia ini Hachiya, orang yang disebut pelatih Kawasaki sebelumnya. Hachiya berkata kepada Tsubaki, bagaimana aku harus memanggilmu? Apakah harus memanggil kapten terus atau hanya kapten satu kali saja? Ya apapun itu nggak masalah karena aku hanya harus menjaga orang yang bernomor punggung 7 yaitu Tsubaki. Ya sepertinya di pertandingan ini Hachiya
Hachiya dikhususkan untuk terus menjaga Tsubaki. Pelatih Kawasaki juga berkata di dalam hatinya jika nomor 7 Tsubaki skill dia emang belum sempurna. Akan tetapi ia tetap saja orang yang paling merepotkan di ITO. Hachiya yang terus menempel Tsubaki juga terus-terusan ngomong kalau pelatih mereka memuji skill yang Tsubaki punya. Jadi aku ditugaskan untuk mencegahmu menunjukkan kemampuanmu. Kau harus bangga karena pelatih kami mengakui kemampuanmu. Tapi ya kocaknya, Hachiya yang terus-terusan ngoceh, si Tsubaki malah kayak orang bingung dan cuma jawab oh dan juga oke. Nah, di sisi lain ketika Kuroda menguasai bola, ia langsung mengirimkan operan ke si Tsubaki. Tapi Hachiya langsung membody Tsubaki dan meski Tsubaki masih tetap bisa menerima bola, tapi ia langsung memberikan operan ke depan dan hal itu membuat Hachiya sedikit memprovokasi Tsubaki dengan gerakan tangan yang seolah-olah menantang Tsubaki. Ia juga berkata, ada apa denganmu? Kau adalah orang yang diakui oleh pelatih kami, jadi ayo lewati aku. Tapi ya Tsubaki masih bingung dan bertanya-tanya di dalam hatinya kenapa orang satu ini semangat banget. Di sisi lain, Hachan atau asisten pelatih Tatsumi berkata jika orang yang menempel Tsubaki di luar ekspektasi kita. Hal ini membuat aku sedikit cemas hanya dengan melihatnya saja. Lagi pula menjadi seorang kapten sudah membuat Tsubaki terbebani, apalagi lawan yang Tsubaki hadapi adalah Hachiya, orang yang menjadi pusat pertahanan dan juga penyerangan. Tatsumi yang mendengar itu pun awalnya cuma diam, tapi ia kemudian menjawab tidak seperti itu. Bukankah hal itu akan baik-baik saja karena di pertandingan ini tugas Tsubaki sangat sederhana. Menempatkan Hachiya untuk menempel Tsubaki memang pilihan yang tepat dan sembari melirik ke arah pelatih Kawasaki, Tatsumi mengakui jika pelatih lawan punya mata yang bagus. Nah, di dalam lapangan pemain Kawasaki yang sedang menguasai bola, di sini Etiu menerapkan strategi high pressure. Karena terlihat Serah dan Sakai langsung menekan pemain yang menguasai bola, bahkan ketika pemain itu memberikan operan ke sisi lain, Akasaki juga melakukan hal yang sama. Asisten pelatih Kawasaki yang melihat hal itu pun berteriak kepada para pemain Kawasaki jika para pemain Etiu melakukan high pressure di daerah pertahanan kita, jadi kalian harus tetap tenang sebelum melakukan operan. Akan tetapi di sisi lain Hachiya paham apa alasan Etiu melakukan high pressure. Dengan absennya Murakoshi sebagai gelandang bertahan, Hachiya mencium sesuatu yang mencurigakan. Para pemain Etiu seperti menghalangi untuk para pemain Kawasaki mengumpan ke tempat di mana Murakoshi biasa bermain. Hachiya pun berniat untuk pergi ke titik itu dan saat dia menguasai bola, di sisi lain Dori berteriak untuk para pemain Etiu hati-hati dengan vertical pass yang mungkin akan dilakukan Hachiya. Tsubaki yang mendengar itu pun berusaha untuk menghentikan Hachiya, tapi yang mengejutkan Hachiya dengan mudah melewati Tsubaki begitu saja. Bahkan setelah itu Hachiya langsung melakukan operan kepada pemain Kawasaki yang ada di depan, tapi beruntungnya di sini para pemain bertahan Etiu berhasil menjebak pemain Kawasaki dengan perangkap offset. Ya, perangkat offset yang Etiu rencanakan memang berjalan baik, bahkan pemain depan Kawasaki nggak percaya jika posisinya tadi udah offset. Nah, ketika pertandingan kembali berjalan, Hachan berkata serangan Kawasaki yang tadi itu berjalan dengan sangat cepat.
Kita juga kemudian diperkenalkan pemain depan Kawasaki yang tadi terperangkap offset bernama Kang So, seorang pemain yang masih sangat muda berusia 22 tahun. Dari namanya aja kita tahu kalau dia itu berasal dari Korea Selatan, dan menurut Hatsan ia memang sengaja didatangkan ke Jepang karena bakatnya yang luar biasa. Selain itu, pemain muda tidak mengenal rasa takut dan itu menyebalkan untuk tetap dilawan. Tatsumi pun setuju dengan Hatsan, apalagi di sisi lain ada Rodrigo yang berposisi sebagai forward wide atau penyerang sayap. Meski wajahnya terlihat tua, tapi ia masih berumur 20 tahun. Di sisi kiri ada Kusano 22 tahun dan Asaka 23 tahun. Semakin lama pertandingan berlangsung akan semakin terasa juga perbedaan usia di antara kedua tim. Selain itu di sisi kanan Kawasaki ada Kondo dan juga Hachiya yang mungkin berumur 26 atau 27 tahun, tapi ya itu umur yang normal bagi pemain veteran. Tatsumi yang mendengarkan Hatsan berteori, ia kemudian bertanya apa si Hachiya emang dari awal menempati posisi itu. Hatsan pun menjawab iya, sebelumnya saat masih membela Kobe ia bermain di posisi tengah bagian kanan, sementara saat di Hiroshima ia menjadi second striker, terkadang juga menjadi penyerang. Ia sudah bermain di banyak posisi, tapi permainannya tiba-tiba meningkat ketika pelatih Kawasaki memasang Hachiya sebagai defense midfielder. Setelah mendengar itu, Tatsumi pun melirik ke arah pelatih Kawasaki dan berkata di dalam hatinya, menggali kemampuan pemain saat latihan, ia adalah tipe pemain yang mampu untuk menarik keluar potensi para pemain. Tatsumi juga kemudian tertawa dan berkata ia sangat paham, dan jika memang seperti itu, kita juga tidak boleh kalah. Para pemain ETU mereka masih berkembang, kita belum sepenuhnya mencapai kekuatan sejati kita. Nah, pertandingan yang masih terus berlangsung dan Murakoshi yang mengamati dari bangku penonton berkata di dalam hatinya, kunci di pertandingan ini ada pada formasi yang kedua kesebelasan terapkan. Sangat penting bagi para pemain untuk memiliki gambaran yang sama di dalam pertandingan dan menguasai kemampuan di kondisi yang seperti ini. Semuanya tergantung pengalaman yang kau miliki, dan sebenarnya maksud Murakoshi tentang kemampuan dan kondisi mengarah kepada hujan yang turun cukup deras di pertandingan kali ini. Apalagi di dalam lapangan kita diperlihatkan pemain Kawasaki yang menguasai bola dan ia langsung mengirimkan umpan cepat ke depan kepada Sokang. Tapi dikarenakan hujan yang turun dan membuat ada bagian lapangan yang tergenang air, menyebabkan bola tidak bisa menggelinding seperti yang seharusnya. Hal itu pun dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Hotta untuk bisa memotong jalur operan, dan setelah menguasai bola, Hotta juga langsung memberikan operan ke depan kepada Tanba. Para school yang melihat itu pun bersorak, apalagi di barisan depan juga ada Sakai yang berlari dan meminta bola. Tanpa pikir panjang, Tanba pun langsung memberikan operan kepada Sakai, dan di sini tanpa mengontrol bola, Sakai langsung mengambil ancang-ancang untuk melakukan tembakan. Di sini Sakai menendang bola datar dan mengincar ke pojok gawang, akan tapi kiper Kawasaki berkata di dalam hatinya, jika ia sudah mengetahui mereka pasti mengincar bola bawah. Di samping itu,
para pemain ETU dan staf yang ada di bangku cadangan khususnya Hatsan memasang ekspresi berharap jika tembakan Sakai akan menjadi gol. Tapi di sisi lain pelatih Kawasaki malah terlihat sangat tenang dan yang mengejutkan meski bola mengarah ke tiang jauh dan kondisi lapangan yang diguyur hujan, kiper Kawasaki masih bisa menepis bola. Bahkan Sera yang kemudian berlari untuk bisa mendapatkan bola rebound, kiper Kawasaki dengan cepat bisa mengamankan bola. Tentu para pendukung Kawasaki heboh dengan penyelamatan gemilang yang Hoshino atau kiper Kawasaki lakukan. Hoshino juga berkata tadi itu sangat berbahaya, itulah kenapa aku sangat membenci hujan. Di sisi lain, Sera yang gagal menyambar bola rebound terlihat kesal, namun ia kemudian berkata kepada Sakai jika tembakanmu tadi udah bagus, hanya saja kiper lawan juga bagus banget. Tapi Sakai yang mendengar perkataan Sera malah menjawab jika kau sangat menyebalkan. Jika kau punya waktu untuk mengobrol, lebih baik kau segera mundur untuk bertahan. Sera yang mendengar itu malah terlihat bingung. Ia juga berkata jika tembakan sekuat itu berhasil dihentikan, tapi dia tidak merasa kesal. Namun entah kenapa justru aku benar-benar merasa kesal. Di sisi lain, Hatsan berkata jika penampilan Hoshino tidak begitu mengejutkan. Menggagalkan tembakan Sakai di kondisi lapangan yang tidak terlalu menguntungkan itu adalah bukti dia pantas menjadi penjaga gawang tim nasional. Apalagi ia masih berumur 25 tahun, Hoshino masih memiliki banyak waktu untuk terus berkembang. Hatsan juga kemudian membandingkan dengan tim ETU di mana penjaga gawang mereka Dori berumur 33 tahun, Kuroda dan Sugi berumur 28 tahun, Ishigami 30 tahun, Hotsuta 29 tahun, Tanba dan Sakai 31 tahun. ETU benar-benar tim yang berpengalaman. Bagaimanapun kekuatan tim Kawasaki sangat mengerikan dan sebisa mungkin kita harus terus menahan momentum itu. Tapi kita kemudian berpindah sebentar ke sisi Fujisawa, seorang penulis media yang memutuskan untuk menggantungkan karirnya kepada Tatsumi. Dan ya di sini Fujisawa datang terlambat. Ia pun disapa oleh Yamai-san yang profesinya juga sama dengan Fujisawa. Karena bagi Mimin namanya agak belibet, Mimin bakal panggil Om Kacamata dan juga Mbak Reporter. Di sini Mbak Reporter yang datang telat, Om Kacamata berkata jika Subaki pemain yang kau perhatikan hari ini dia bermain sebagai kapten. Tentu mendengar perkataan itu Mbak Reporter terkejut dan ternyata Mbak Reporter secara khusus memilih untuk menulis perkembangan pembinaan mengenai Subaki. Ya, meski faktanya belum ada media yang bersedia menerbitkan berita yang Mbak Reporter tulis. Tapi sebenarnya apa yang Mbak Reporter tulis itu masih bersifat rahasia, namun sekarang ia paham jika beritanya sudah menyebar. Bahkan Om Kacamata memberitahu Mbak Reporter daripada Subaki, seharusnya kau menulis tentang Akasaki. Ia adalah satu-satunya pemain ETU yang terpilih untuk bermain di Olimpiade, bahkan Akasaki juga muncul di berita-berita. Tapi ya menanggapi perkataan nyeletuk dari Om Kacamata, Mbak Reporter berkata aku bukannya tidak menemukan tempat untuk mempublikasikan tulisan yang aku buat, hanya saja ini masih dalam tahap wawancara. Apalagi aku juga belum tahu persis di mana Kasano-san berada. Dan info aja, Kasano ini adalah seorang pencari bakat.
Om Kacamata yang mendengar itu pun terkejut dan ia memberitahu jika Mbak reporter nggak bakalan bisa bertemu Kasano. Orang itu selalu berpindah-pindah, bahkan sejak ia bergabung kembali dengan manajemen pencari bakat, Kasano selalu pergi ke beberapa negara demi bisa menemukan pemain. Ia juga jarang muncul di sekitaran klub, bahkan tahun ini Om Kacamata belum pernah melihat batang hidungnya. Setelah mendengarkan perkataan Om Kacamata, Mbak reporter pun paham, akan tetapi Om Kacamata kemudian bertanya kenapa Mbak reporter mencari Kasano-san. Dan yang mengejutkan, alasan Mbak reporter mencari Kasano karena Kasano yang pertama kali menemukan Tsubaki. Kasano sendiri pernah berkata jika Tsubaki Daisuke adalah reinkarnasi dari Tatsumi, atau bisa diartikan Kasano memprediksi Tsubaki punya kemampuan yang sama seperti Tatsumi di masa depan. Tapi ya di sini Om Kacamata nggak percaya karena mereka berdua itu beda banget. Namun Mbak reporter tetap kekeh dan berkata bagaimana jika memang begitu. Mbak reporter juga berkata di dalam hatinya alasan Tsubaki direkrut adalah untuk bisa memiliki kualitas permainan seperti Tatsumi Takeshi. Jika itu benar, penampilanmu di pertandingan ini akan bisa mengejutkan para pemain Kawasaki. Akan tetapi, saat Mbak reporter melihat ke dalam lapangan dan saat itu Tsubaki sedang berusaha untuk memotong operan yang mengarah kepada Hachiya. Namun di sini Tsubaki dengan mudah dikecoh, bahkan Hachiya bisa dengan leluasa memberikan operan. Mbak reporter yang juga melihat itu pun berkata memang tidak terlalu baik menaruh harapan tinggi kepada seseorang. Di sisi lain Hachiya juga terus memprovokasi Tsubaki dengan berkata, apa kau berniat menghentikanku untuk melakukan serangan? Tapi ya Tsubaki cuma diam, dan di samping itu Dori berkata jika Tsubaki belum bisa sepenuhnya tenang meski ia juga belum benar-benar kalah dari Hachiya. Dan meski momentum datang dan ingin bergeser ke arah kita, namun penyelamatan gemilang yang Hoshino lakukan seperti tidak membiarkan hal itu sepenuhnya kita kendalikan. Tempat Hoshino sebagai penjaga gawang di tim nasional memang bukan hanya isapan jempol saja. Dominasi di babak pertama pihak mana yang tergelincir itu akan menjadikan mereka bergerak secara pasif. Di samping itu, Kuroda juga terlihat menginstruksikan untuk para pemain belakang meninggikan garis pertahanan. Kuroda juga bertanya ke Kyokawa apakah ia mendengarkan, dan sebenarnya Kyokawa ini sedikit takut. Kyokawa ini tipikal fullback yang cenderung lebih ke menyerang karena ia berkata jika ia tidak percaya diri dalam hal bertahan. Terlebih lagi, di sisinya ada Kondo dan Rodri yang juga sangat cepat. Sebenarnya aku ingin bertahan lebih dalam lagi, akan tetapi ketika Kyokawa membayangkan Kuroda marah-marah, ia mengurungkan niatnya untuk bertahan lebih dalam karena Kuroda pasti akan terus memperhatikannya, dan sepertinya Kyokawa ini lebih takut sama Kuroda ketimbang sama Rodri ataupun Kondo. Ditambah lagi ketika Kyokawa melihat ke depan, ia melihat Tanba yang sepertinya akan berhasil mendapatkan bola. Kyokawa pun memutuskan untuk maju ke depan karena ia yakin jika melakukan kesalahan Tanba pasti akan mengcover dirinya. Ia juga berkata aku perlu menunjukkan gaya bermain menyerangku dengan maju ke depan dan ikut
ikut bertarung. Akan tetapi si Tanba malah gagal mendapatkan bola. Kiyokawa yang terlanjur maju ke depan pun terlihat panik, ditambah lagi di sebelahnya sudah ada Kondo yang berlari melewati Kiyokawa. Pemain Kawasaki yang mendapatkan bola juga langsung memberikan operan ke depan kepada Kondo, dan di sini Kawasaki menyerang dari sayap kanan. Para pendukung mereka juga mulai heboh. Di sisi lain Kuroda berkata untuk Kiyokawa bisa menghentikan Kondo. Dori juga berteriak untuk Kuroda tetap mengawasi pergerakan Rodri, sementara Sugi terlihat mengawal pergerakan Kangso. Nah, Kondo yang membawa bola di sisi kanan pertahanan ETU, Kiyokawa juga terlihat masih mengikuti Kondo di belakangnya. Di samping itu, Tatsumi berteriak untuk Kuroda tidak melepaskan pandangannya terhadap Rodri karena ia sangat cepat. Akan tetapi di sisi lain, Kangso yang ditempel Sugi berpikir jika Rodri ditempel ketat Kuroda, dan di situasi seperti ini ia harus bergerak. Kangso pun bergerak memotong ke sisi kanan sembari melambaikan tangan dan meminta bola. Kondo yang mendengar itu pun langsung membalikan badan dan memberikan umpan tarik. Di samping itu, Sugi yang masih terus menempel Kangso, para pelatih ETU berkata nggak masalah di sudut itu, dan di posisi itu Kangso tidak memiliki ruang untuk menembak. Akan tetapi di sini sebelum menerima bola, Kangso mengingat apa yang pelatih mereka katakan. Pelatih Kawasaki berkata, kalian benar-benar masih sangat muda. Namun aku berkata bukan perihal umur melainkan semangatmu. Jika kalian memiliki peluang, jangan pernah merasa ragu-ragu. Jika kalian ragu meski itu hanya sedikit, itu adalah bukti kalian sudah mulai menua. Kalian adalah seorang penantang. Pemain muda selalu memiliki semangat yang membara ketika menghadapi sebuah tantangan. Nah, kita kemudian berpindah ke dalam lapangan lagi, di mana yang mengejutkan meski hujan yang turun cukup deras. Di sini Kangso memutuskan untuk langsung melakukan tembakan. Tentu hal itu membuat seluruh orang terkejut, tapi gokilnya di kondisi lapangan yang diguyur hujan dan posisi Kangso yang berada di luar kotak penalti, tembakannya berhasil meluncur deras ke gawang Dori dan menjadi gol. Tentu seluruh pendukung Kawasaki berteriak melihat gol Kangso yang meluncur seperti roket. Kangso sendiri juga berselebrasi dengan berlari dan kemudian melompat ke arah pelatih Kawasaki, dan ya suasananya berubah menjadi heboh. Di sisi lain, Tatsumi juga melirik ke arah bench Kawasaki. Ia juga berkata di dalam hatinya, jika ini benar-benar tidak aku duga. Apalagi Kangso menembak tanpa keraguan sedikit pun, dan ya melalui gol roket yang Kangso cetak, Kawasaki kini unggul 1-0. Di samping itu, Mbak reporter berkata skema gol yang dibuat Kawasaki, orang-orang pasti bisa memahami betapa mengesankannya mereka ini. Tapi om-om kacamata tiba-tiba berkata si Kangso ini dia datang ke Jepang tanpa interpreter atau seorang penerjemah. Yang aku dengar itu adalah keinginan Kangso sendiri, dan alasannya untuk tidak melakukan hal ini sudah sangat jelas. Salah satunya ia ingin belajar bahasa Jepang. Tapi ya, untuk para reporter ini sebuah masalah karena akan sangat sulit untuk melakukan wawancara kepada Kangso. Gaya yang ia tunjukkan membuat kita berpikir jika ini adalah hasil dari usaha yang Kangso lakukan terus-menerus. Tidak hanya Kangso, tapi ada banyak pemain di Kawasaki yang terus melangkah ke level selanjutnya. Pada dasarnya Om Kacamata nggak paham apa para pemain itu dipilih langsung oleh klub atau mereka memang sengaja menanamkan semangat kepada para pemainnya. Mbak reporter yang mendengar itu pun melirik ke arah pelatih Kawasaki, dan BTW nama pelatih Kawasaki itu pelatih Nelson. Di sisi lain, ETU yang kebobolan
lain, Kuroda menyemangati rekan-rekannya untuk tidak murung. Gol yang tadi itu memang tidak bisa dihindari, kita masih memiliki banyak waktu. Ayo bangkit dan bekerja lebih keras. Kuroda juga berkata ke Kyokawa, meski lawan tadi melewatimu dengan mudah, nggak usah dipikirin. Itu sama sekali bukan masalah besar. Tentu perkataan Kuroda membuat Kyokawa terkejut karena kenyataannya ia mudah dilewati karena sebelumnya Kuroda lah yang memintanya untuk lebih maju. Akan tetapi Kyokawa pada akhirnya sadar jika yang tadi itu memang tanggung jawabnya karena proses terciptanya gol itu diawali dari posisi yang ia tinggalkan. Di sisi lain, Ishigami yang melihat jika sepertinya Kyokawa sedang kena mental, ia lalu mendekat dan sembari memegang pundak Kyokawa, Ishigami berkata, jika mungkin apa yang aku katakan tidak bisa membuatmu lebih tenang, akan tetapi setback atau fullback memang seperti itu. Kyokawa pun pada awalnya bingung dengan perkataan Ishigami, tapi di sini Ishigami berkata lagi, tidak ada yang tahu betapa sulitnya menempati posisi setback. Bisa dibilang orang-orang yang paling banyak berlari dalam pertandingan adalah kita. Ishigami juga menirukan ketika orang-orang memberikannya perintah, seperti dorong ke depan dan menyerang. Jangan biarkan lawan menerobos melalui sayap. Aku ingin berteriak kepada mereka untuk tidak memerintah semau mereka. Kyokawa pun sebenarnya nggak masalah jika rekan satu tim memberikannya perintah, akan tetapi Ishigami di sini nggak mendengarkan dan malah berkata untuk dibawa santai aja. Terlebih lagi kau berani mengambil resiko dengan bergerak maju, itu lebih baik dibandingkan kau tetap stay di belakang. Tapi pada akhirnya lawan berhasil menerobos. Ishigami pun pergi meninggalkan Kyokawa dan si Kyokawa berkata di dalam hatinya jika Ishigami adalah seorang veteran. Entah bagaimana Ishigami seperti bermain dengan pendapatnya sendiri. Nah, di sisi lain Kota dan yang lainnya terlihat sedih karena Etiu malah kebobolan. Tapi ya para orang tua bilang jika ini nggak masalah, lagian masih babak pertama. Jangan hilang harapan, mari dukung Etiu dengan lebih keras. Tapi di sini Kota dan teman-temannya menjawab jika Kawasaki sudah mendapatkan inisiatif, mereka akan terus menyerang karena mereka adalah tim yang dihuni oleh para pemain muda. Akan tetapi para orang tua menjawab lagi jika berbicara soal usia, bukankah kita memiliki pemain yang masih muda seperti Tsubaki? Kota dan teman-temannya pun sadar jika di pertandingan ini entah kenapa Tsubaki tidak ikut ambil bagian ketika Etiu melakukan serangan. Nah, kita kemudian berpindah ke dalam lapangan di mana pertandingan yang sudah kembali berjalan, tapi si Tsubaki ini masih terbebani dengan perannya menjadi kapten. Pasalnya ia berkata di dalam hatinya, jika pertandingan pertamaku ketika aku menjadi kapten, tim lawan malah mencetak gol lebih dulu. Ini benar-benar situasi yang sangat buruk. Namun saat Tsubaki sadar jika itu adalah hal yang tidak perlu ia pikirkan, tiba-tiba Hachiya berkata, apa kau pikir dengan terus-terusan menjagaku, timmu akan bisa memenangkan pertandingan? Kawasaki akan tetap bisa bertarung meski aku tidak diturunkan sebagai starter dari awal. Tim ini bisa terus bermain, itu semua berkat pelatih Nelson. Jadi sebagai ucapan terima kasih, kami berniat menjadikan pelatih Nelson menjadi pelatih nomor 1. Seluruh orang di dalam tim memikirkan hal yang sama, itulah alasan dibalik kekuatan kita. Lalu bagaimana dengan pelatih Etiu? Apakah Tatsumi bisa benar-benar melakukan itu?